jadi kekuasaan itu sebetulnya adalah itu sebetulnya itu konsep yang sederhana saja ya. Kekuasaan itu bagaimana saya bisa mempengaruhi tindakan orang lain. Jadi saya bisa paksa dolar, saya mungkin pukul dia sampai dia memberi saya kopi, atau membawa kopi saya bisa mungkin membicarakan kopi itu, ya. Jadi ada banyak cara begitu. Tapi untuk negara kekuasaan pada masa ini lebih kompleks, ya. Jadi negara modern menguasai perilakuan kita langsung. Jadi ada aturan lalu lintas, ya, dan ada aturan di jalan, dan saya harus ikut itu. Kalau saya di Australia, kalau saya di Indonesia, kadang-kadang saya harus ikut, tetapi tidak biasanya, ya. Jadi tetapi pemerintahan modern itu mereka lebih coba menguasai keperilakuan saya, conduct of conduct. Jadi mereka mau saya memilih sendiri cara tindakan-tindakan yang mereka mau. Ya. Jadi it's called governmentality or the conduct of conduct. The conduct of conduct. Dan karena governmentality itu sekarang penting sekali untuk pemerintahan, kebudayaan itu sangat bermanfaat untuk pemerintah modern. Dan itu bermanfaat because kebudayaan itu bisa membentukkan perilakuan saya, ya. Jadi kalau saya masuk museum dan saya lihat museum Benteng Vredenburg, ya, saya masuk museum Benteng Vredenburg, dan saya lihat ada Diponegoro di sana. Saya bisa lihat Diponegoro, dia pahlawan nasional. Jadi karena saya mengakui bahwa dia ada di sejarah bangsa, saya sebetulnya juga bisa mengerti bagaimana apa yang bangsa Indonesia, apa yang ciri khas pahlawan Indonesia. So jadi, dan juga pada waktu saya di museum, saya harus saya tidak boleh sentuh karya yang ada di sana. Saya harus lihat dari distance yang tertentu, ya, apa yang itu. Jadi perilakuan saya di museum harus ikut dengan pola yang tertentu oleh lembaga itu. Jadi ada semacam pelatihan yang terjadi di museum. Bagaimana mungkin orang asing atau orang Indonesia, bagaimana harus mereka behave sebagai orang yang ada di sana, atau sebagai mungkin orang Indonesia, ya. Dan sebetulnya pemakaian kekuasaan itu adalah alasan ada museum dan galeri umum, ya. Karena negara sedang coba untuk membentukkan perilakuan kita. Jadi untuk lebih mungkin more spesifik, ya, untuk mengerti kebudayaan, kita harus mengerti bagaimana itu dipakai di program dan kebijakan pemerintah, dan bagaimana program kebijakan itu sedang mungkin diganggu atau dikontes, ya, oleh kelompok-kelompok yang ada. Dan pemeriksaan itu tugas kebijakan kebudayaan.
Saya kira itu juga penting untuk mengakui bahwa kebijakan kebudayaan biasanya tidak sampai tujuannya, dan itu terjadi karena sifat-sifat kebudayaan, ya. Kebudayaan itu sangat karet, sangat tergantung pada orang individual yang ada di sana, ya. Jadi kebudayaan itu bisa dipakai dengan cara lain oleh kelompok-kelompok lain. Jadi satu program yang sentris seperti Taman Budaya harus itu seperti Taman Budaya masuk lingkungan politik yang berbeda di setiap provinsi, ya. Ada politik yang berbeda di Sumatera Barat dibandingkan dengan Jawa Timur. Jadi setiap Taman Budaya tidak bisa sama karena lingkungannya tidak sama. Dan karena begitu, aktor lokal itu punya agensi, ya. Mereka bisa menguasai wacana negara nasional, atau mungkin mereka mengerti dalam cara sendiri, ya, apa yang purpose, ya, kebijakan untuk Taman Budaya. Jadi malam ini saya mau membicarakan bagaimana ini terjadi, apa yang sejarah kebijakan kebudayaan yang sentris tetapi juga sangat tidak sentris, ya, di Indonesia. Dan saya akan pakai contoh Taman Budaya yang mulai tahun 70-an. Oke. Untuk selesai, saya akan membicarakan mungkin apa yang dengan Taman Budaya pada masa ini, apa yang kesan yang ada sekarang di Indonesia untuk Taman Budaya yang sudah decentralized, ya, sudah sekarang itu tidak dikuasai oleh tingkat nasional tetapi oleh tingkat provinsi. Okay, all good? Yeah. All right. So far so good. So far so good. Okay. Untuk mengerti kebijakan kebudayaan pada masa Orde Baru, kita harus mengerti bagaimana keadaan pada akhirnya Orde Lama, ya. Jadi tahun 60-an, awal tahun 60-an, orang Lekra coba bikin jaringan di daerah dengan seniman-seniman daerah itu, dan mereka akan membayar untuk pertunjukan dan mengadakan pelatihan begitu, dan sambil itu terjadi di daerah ada battle. Hah? Pertarungan. Ya, pertarungan yang sangat tajam di antara orang Lekra dan Soekarno, dan juga dengan seniman-seniman yang modern, ya. Jadi tahun dan parpol lain juga mulai mengadakan lembaga kesenian. Itu mulai tahun 63, Lekrindo untuk parpol Kristen dan Les Bumi untuk parpol NU. Dan semua lembaga ini terkaitan dengan kebijakan kebudayaan. Mereka yang sebetulnya orang yang menjalankan kebijakan kebudayaan pada tahun 60-an. Tahun 63 juga ada manifest kebudayaan atau Manikebu. Apa orang di sini tahu Manikebu? Ya, ya, baik. Dan mereka orang seniman Manikebu merasa sangat threatened, ya, terancam oleh politik-politik yang tajam itu. Jadi mereka mendekati
TNI ya untuk pertahanan ya. Jadi sudah ada hubungan di antara Manakipu dan angkatan pada masa itu. Dan jadi peristiwa G30S itu berdampak yang masif untuk kebudayaan Indonesia. Itu banyak seniman daerah henti seninya dan hanya mengembalikan seninya pada masa lambat 60-an dan awal 70-an, dan mereka bisa melakukan itu karena mereka diberi pertahanan oleh militer dan pejabat tinggi. Di Jakarta, orang Manakipu, Universal Humanists ya, mereka menjadi ascendant ya dari setelah tahun 66. Mereka didukung oleh rezim baru itu, mungkin seperti Gubernur Jakarta pada masa itu, dia sangat mendukung Tim ya. Ali Sadikin. Oh no, ya. Belum. No, not Sadikin. Lain. Saya lupa ya. Baca buku saya. Jadi Universal Humanists, orang Universalis itu didukung oleh rezim dan mereka dibolehkan untuk mengadakan tim ya, Taman Ismail Marzuki, dan Taman Ismail Marzuki menjadi semacam pusat kesenian pada masa itu. Dan tahun 60-an dan awal 70-an tim itu sangat populer. Itu tidak seperti sekarang, tim itu memang semacam pusat nasional untuk kesenian. Dan orang Universal Humanists itu dari tim bisa mengkritik rezim itu hanya tentang hanya di dalam batasan yang tertentu ya, itu agak limited ya. Saya bernama itu dissident niche. Jadi mereka menjadi, kalau mereka keluar batasan itu mereka akan ditangkap. Gitu. Dan jadi tim menjadi semacam oasis kemerdekaan sampai melalui pada tahun 70-an ya. Dan jadi keadaan seniman modern itu bisa dibandingkan dengan seniman daerah. Di daerah pejabat dan militer itu lebih keras ya, mereka akan langsung paksa seniman untuk mungkin henti seninya atau untuk masuk pesan pembangunan, dan seniman daerah tidak bisa langsung kritik tentang politik pada masa itu. Mereka tidak bisa, itu tidak mungkin untuk mereka. Kadang-kadang mereka lakukannya, tetapi itu biasanya tidak langsung. Mungkin ada wayang kalau itu mungkin jam 3 pagi setelah semua pejabat pulang rumah, dalang itu akan mungkin kritis ya, begitu. Ada contoh seperti itu. Oke, jadi bisa lihat ya, ada di segi pertama ada seni modern dan di segi kedua ada seni daerah. Dan keadaannya sangat berbeda. Satu benang yang mungkin link ya, yang link kebijakan kebudayaan sejak masa kolonial itu adalah bahwa negara dan pejabat itu coba untuk memperbaiki estetik
yang ada di seni terutama seni daerah itu. Jadi ini terjadi dengan di zaman kolonial dan juga dengan kelompok lekra itu. Mereka juga pikir kalau ada hal yang mereka tak suka, mereka akan mengubahnya. Jadi mereka ikut semacam estetik sendirinya dan tidak terlalu hati-hati dengan estetik yang ada di seni sendirinya. Dan ini juga terjadi dengan rezim Orde Baru di bidang kebijakan kebudayaan. Dan saya kira mungkin pola yang paling cocok untuk mengerti apa yang kebijakan kebudayaan Orde Baru itu adalah dari Haryati Soebadio, dia Direktur Jenderal Kebudayaan pada tahun 80-an. Dan dia berkata bahwa Indonesia segi satu bahwa Indonesia perlu semacam lingkungan budaya yang cocok untuk pembangunan. Jadi kebijakan kebudayaan harus bikin semacam lingkungan yang cocok untuk pembangunan. Dan di segi lain juga ada dampak negatif dari pembangunan ekonomi yang kebijakan kebudayaan harus berhenti atau offset. Jadi jadi itu semacam latar belakang untuk Taman Budaya, ya. Ada pertanyaan? Belum selesai dulu. Orang yang mungkin paling penting untuk mengadakan Taman Budaya adalah Direktur Jenderal Kebudayaan Ida Bagus Mantra, dan pada tahun 72 dia mengadakan Pusat Kebudayaan Bali, dan Pusat Kebudayaan itu dilihatkan sebagai sukses, ya. Ada seni yang masuk sana, biasanya seni daerah, dan tim pada tahun awal 70-an lebih bersukses lagi, ya. Tim itu pementasan nasional atau national stage, ya. Dan juga ada banyak juga Direktur Kebudayaan kerjasama dengan tim. Ada anggota yang penting dari Direktur Kebudayaan yang juga anggota penting di tim seperti Edi Setipati. Dan tim dan juga ada seni daerah yang masuk tim lewat Gerakan Putu Berjaya, seni tradisi baru itu. Jadi itu Putu Berjaya coba bikin semacam revival of traditional arts yang tidak berpolitik, ya, dan juga punya estetik yang cocok untuk audience urban, ya. Dan ini tertarik untuk rezim yang coba bikin semacam kebudayaan yang cocok untuk pembangunan. Jadi Taman Budaya mulai dari tahun saya kira 72 itu yang pertama, dan di antara 72 dan 95 ada 24 Taman Budaya yang dibikin di provinsi di Indonesia. Saya kira semua provinsi kecuali Tintin, ya. Dan kalau kita lihat gedung-gedungnya, biasanya gedungnya bersifat etnis
dan besar sekali dan bersifat atau bersimbol etnis seperti di Padang, di Sumatera Barat ada gedung yang besar sekali dengan atap seperti rumah Minang gitu, dan banyak taman budaya kelihatan begitu. Jadi biasanya ada dana untuk pembangunannya, tetapi tidak ada banyak dana untuk tugas-tugas sehari-hari. Ya. Jadi sering gedung-gedung itu tidak di-maintain, ya, tidak dengan baik sebetulnya. Ya. Jadi apa yang tugas di taman budaya itu? Ya, ada tugas-tugas yang ada di taman budaya ada di halaman 244. Dan ini tugas-tugas ini bisa dibagikan 3 kelompok. Ya, kelompok pertama itu pelatihan. Dan pelatihan itu penting karena dan itu apa yang pelatihan itu sebetulnya pelatihan seniman oleh pejabat yang ada di taman budaya itu. Jadi ada pelatihan itu berdampak terhadap estetik yang ada di seni daerah. Kalau ada mungkin pertunjukan yang pejabat pikir terlalu lama, dia akan membuatnya lebih pendek. Ya, kalau ada laki-laki yang sentuh garis, pejabat itu akan berhentikan itu. Itu merasa bahwa perlakuan itu tidak cocok untuk budaya Indonesia. Jadi standar yang ada di sana diambil dari lembaga taman budaya itu dan negara, bukan dari seniman-seniman sendiri. Taman budaya juga memasuki pesan pembangunan dalam pertunjukan, dan kesenian itu seharusnya neat, orderly, disciplined, inoffensive, rapi, dan juga tidak offend orang yang datang ke sana. Jadi seniman-seniman itu tidak diakui sebagai ahli seni sendiri. Kelompok tugas kedua yang ada di taman budaya adalah lomba dan festival. Ya, mungkin kegiatan yang paling menonjol adalah Pekan Kesenian, ya. Dan pada masa Orde Baru, Pekan Kesenian ada lomba setiap Pekan Kesenian, dan 2 kelompok atau 2 pertunjukan dipilih untuk masuk pertunjukan di tingkat nasional di tim itu. Dan pertunjukan di tim bisa penting untuk seniman. Ya, kalau ada seniman yang belum terkenal atau tidak begitu dikenal di daerahnya, mereka bisa menjadi lebih kenal, more known, more famous maybe. Kalau mereka bisa menunjuk bikin pertunjukan di tim di Jakarta. So it's important for regional artists to go to the national stage. It's important for their careers. Tetapi untuk dipilih, seniman-seniman daerah harus ikut dengan aturan tim itu. Jadi mereka harus sudah dilatihkan, mereka estetiknya harus ikut dengan estetik nasional itu. Jadi
dan jadi ada beberapa pertunjukan yang lebih sering masuk tim daripada pertunjukan lain, seperti biasanya ya kesenian Jawa sebetulnya itu mungkin kesenian keraton ya, kesenian keraton biasanya dilihatkan sebagai lebih cocok daripada mungkin kesenian dari dari Papua atau dari Kalimantan yang bersifat berbeda. Jadi lomba yang ada di tim itu adalah semacam ideal ya, itu semacam ideal bagaimana kebinekaan budaya etnik, kebinekaan etnik dari pemandangan negara ya, bagaimana itu bisa dan itu ditunjukkan di tim ya, semua seni ada di sana, tidak ada yang berpolitik, estetiknya sama gitu. Tidak ada yang radikal atau berofens ya. Kegiatan di Taman Budaya ketiga itu adalah dokumentasi, dan menurut pendapat saya kegiatan itu tidak sepenting kegiatan lain yang ada di sana. Itu hanya dilakukan di Taman Budaya yang lebih besar, dan biasanya itu tidak disosialisasikan, itu hanya ada di perpustakaan di tim. However, tidak semua Taman Budaya sama. Ada perbedaan di antara kegiatannya. Ada raport dari tahun 99 yang catat bahwa hanya ada 5 Taman Budaya yang mengadakan kegiatan lebih 1 kali seminggu atau lebih. Jadi juga ada perbedaan di antara pendanaan. Taman Budaya yang di Bandung, di sini, di Surabaya biasanya dapat dana dari provinsi yang jadi dananya lebih besar daripada dana di luar Jawa. Juga ada korupsi di Taman Budaya. Seniman daerah mengeluh bahwa mereka tidak tahu berapa banyak mereka akan dibayar sampai setelah pertunjukan. Dan juga seniman mengeluh bahwa Taman Budaya itu terlalu birokratik ya. Mereka itu semacam venue yang tidak cocok untuk artistic expression ya. Tetapi juga ada Taman Budaya yang berbeda lagi daripada itu. Taman Budaya Surakarta punya pertunjukan, sering punya pertunjukan keroncong wayang kulit kerawatan, tetapi juga ada pertunjukan kontemporer dan baru, dan ini terjadi seniman dari luar Jawa Tengah dan juga dari luar Indonesia. Dan mungkin yang paling penting, Taman Budaya Surakarta itu didukung oleh seniman-seniman lokal. Suratna Anirun, aktor dan sutradara yang terkenal itu, berkata kepada saya bahwa Taman Budaya Surakarta merasa seperti rumah saya sendiri. Jadi ketua Taman Budaya Surakarta Muktiono itu bersukses, tetapi untuk bersukses itu dia harus ikut aturan sendirinya dan bikin jaringan sendirinya. Jadi untuk bersukses Taman Budaya harus bernafsir terhadap aturan pusat yang berbeda. Maksud saya, have to interpret the rules differently. Have to interpret the rules
differently and to use their own networks. Pada tahun 2001, provinsi itu yang diberi penguasaan tamu budaya lewat otonomi daerah itu. Jadi kebudayaan adalah satu bidang yang desentralisasi, which was decentralized. Jadi apa yang terjadi setelah Otta? Tamu budaya pada masa ini masih fokus terhadap seni-seni daerah, dan karena ini penting untuk politik provinsi, ya. Karena seni daerah itu berhubungan dengan kepribadian daerah yang berhubungan yang dekat dengan politik daerah. Tetapi this isn't good or bad. This could be a good thing kalau seniman diberi penguasaan di atas seni sendirinya. Seniman itu yang seharusnya ahli keseniannya. Dan juga ada kesempatan untuk menjadi semacam hub untuk seniman. Dan ini saya bisa lihat ini sudah mulai terjadi di Jawa Barat, di mana kamar-kamar teh yang ada di sana menjadi tempat untuk seniman berkumpul. However, kalau provinsi mau bikin semacam tempat dan budaya yang beragam, tamu budaya itu harus dibuka untuk kesenian yang baru, kesenian yang modern, dan juga kesenian dari daerah-daerah lain, termasuk internasional. Tetapi berita yang bagus adalah bahwa saya tahun lalu saya bisa lihat bahwa ada perubahan di taman budaya di Surabaya, Taman Budaya Jawa Timur. Saya mengunjungi taman budaya itu, dan saya masuk gedungnya, dan ada 3 laki-laki yang berdebat intensif tentang filosofi seni, ya. That's a good start when you come in and you see there's a good discussion about art. Saya masuk dan ada seni kontemporer di sana. Saya bisa lihat ada patung dari Hari Sabar, dia ahli seni di seni Majapahit di Trawulan, ya. Tetapi juga ada karya yang berkomentar terhadap perubahan sosial di Surabaya. Ada satu di mana ada anak yang menangis di jalan, dan karena organisasi yang ada di Surabaya, komennya adalah bahwa Surabaya sedang menjadi semacam tempat yang tidak baik atau tidak senang untuk anaknya. Juga ada karya lain yang berkomentar terhadap pertanian, bagaimana pertanian terjadi kalau ada perubahan urbanisasi sebesar Surabaya. Juga ada 2 karya yang merefleksikan apa yang peran seniman pada masa Orde Reformasi. Jadi ada seni di sana yang menarik dan juga berkomentar sosial dan berhubungan dengan sejarah Jawa Timur di taman budaya itu. Mereka juga memperbaiki kafenya dan jalan yang ada di antaranya. Saya
saya juga bisa lihat bahwa Taman Budaya itu juga masih tempat pelatihan banyak kelompok. Mungkin ada lebih dari 16 kelompok yang berlatih di sana. So, apa yang inti diskusi saya tentang untuk kebijakan kebudayaan. What can we learn? What can we learn from the cultural parks? Dan saya mau fokus terhadap kesempatan yang ada pada masa ini, kesempatan yang ada karena desentralisasi, karena ada banyak kebinekaan dalam kebijakan kebudayaan itu. Kalau saya lihat di Jatim, di Taman Budaya Jatim, mungkin karya-karya itu bisa signal semacam belok terhadap mempromosikan budaya yang bineka, budaya yang sedang muncul. Dan jadi I'm going to use English here. I'm struggling with it. Jadi instead of being a tool of development in the Taman Budaya Jatim, provincial art has become a means to explore issues of great importance. You see issues of local importance like urbanization, and also connecting to past legacies like the Seni Majapahit. So there's potentially a new civic role here, and that's not just in the art and performance, but there's a space for arts and cultural communities in East Java. And this is a space of multiplicity, of interaction, of debate and inspiration. And so I think then for the Taman Budaya, it's by becoming both more locally engaged and forming national and international networks, that each of the Taman Budaya can kind of reach that tingkat nasional in terms of the amount of community interest that's going in there, but also the kinds of arts, the kinds of issues they discuss, the kind of debates they're part of, and the type of art that you can find in them. Okay. Thank you. Mungkin kasih tepuk tangan untuk Mr. George. Teman-teman, dari tadi kan Mr. John sudah menjelaskan begitu konkret ya bagaimana sepak terjang kebudayaan dan kekuasaan dari masa Orde Lama, Orde Baru, dan pada masa Reformasi. Bagaimana misalnya kekuasaan di masa Orde Lama, Orde Baru coba dihegemoni oleh kekuatan-kekuatan pemerintah yang anti kritik dalam hal ini. Misalnya bagaimana pemerintah memasukkan segala unsur-unsurnya atau menyediakan koridor-koridor khusus untuk para seniman di sini supaya tidak ada kritik-kritik yang diberikan kepada pemerintah. Dan Mr. Jones juga menjelaskan bagaimana dampak dari adanya otonomi daerah atau desentralisasi di sini terhadap kebijakan-kebijakan kebudayaan. Nah, mungkin tadi sudah dijelaskan bagaimana contohnya kebudayaan salah satu taman budaya di Jawa Timur. Di Jawa Timur bagi yang salah satu karyanya menyediakan karya-karya kritik ya terhadap isu-isu yang terjadi di Surabaya waktu itu. Oke, mungkin teman-teman masih mungkin ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan langsung disampaikan. Mr. Jones insya Allah langsung siap menjawab. Oh ya, silakan. Terima kasih Mas Jones, presentasi yang menarik. Saya ingin tanya soal pengaruh otonomi daerah (OTDA) terhadap kebijakan kebudayaan. Jadi kalau di Yogyakarta itu kan sekarang ada yang namanya Danais. Jadi ada kebijakan Danais, dana keistimewaan. Yang dana keistimewaan itu mempengaruhi juga pola-pola dan corak budaya yang diakui secara formal di Yogyakarta gitu. Nah,
di kesimpulan yang dibikin oleh Pak Todd itu kan menyatakan bahwa asal usul kebijakan kebudayaan itu kan berasal dari yang Pak Todd bilang tuh teknik pemerintahan liberal gitu. Nah, saya ingin melihat hubungannya kira-kira apakah kalau katakanlah kalau Danais itu sebagai asal usul medan baru kebudayaan dan kekuasaan di Yogyakarta, apakah juga itu bagian dari teknik pemerintahan liberal? Padahal di Yogyakarta kan bukan liberal ya, malah feodal ya mungkin ya. Mungkin dia. Feodal. Yeah, political system is Monarchy. feudal, but is it part of Feudalism. the liberal governmental technique to Yes. formulate the Ya, ya. Well, jadi alternatif daerah berdampak yang sangat beragam, ya. Jadi di kalau ada kalau ada bupati yang dari parpol Islamik yang lebih radikal, ya, mungkin mereka akan menolak kebijakan kebudayaan sekaligus, ya, karena mereka lebih mereka pikir bahwa itu pendidikan agama yang penting untuk perilakuan warga di sana, ya. Tapi jadi dengan keistimewaan ini, jadi apakah tadi pertanyaan tentang sebetulnya bagaimana keistimewaannya terkaitan dengan semacam governmentality, ya. Ya. Well, ya, menurut pendapat saya, keistimewaan itu masih terkaitan dengan program pemerintah yang fokus terhadap perilakuan kita, ya. I think there's still a connection between the two. Jadi, tapi mungkin itu di Yogyakarta hubungan di antara dan kebijakan kebudayaan itu sudah menjadi lebih kompleks, ya, lebih rumit. Karena dan itu bisa mungkin ke kesenian yang lebih radikal, tetapi juga ke kesenian yang masih nasionalis atau sama. Jadi yang penting adalah untuk lihat siapa yang dan itu dikasih kepada siapa dan untuk apa, ya. Jadi kita harus lihat terhadap detail untuk menjawab pertanyaan itu. Dan maaf ya, saya tidak kira saya tidak tahu cukup untuk bagaimana apa yang itu. Tapi Jogja, yeah, tapi I'm certain, I'll almost guarantee that there is a relationship between the two. But you'd have to look at what's being performed, how do they make their decisions. It would be a very interesting research project to look at, and it would tell us a lot. It would actually tell us a lot about the role of the Sultan and how the Sultan understands his role and the types of things that are happening in Yogyakarta. Oke, mungkin teman-teman yang lain santai dan ditarik. Monggo, teman-teman. Oh, monggo. He's trying to Kamu masa orang? I just tell him. Mungkin bukan pertanyaan ya, tapi saya sebenarnya penasaran ketika membaca poster yang dikirim kawan-kawan di grup WA. Yang saya ingat kalau bicara tentang kebudayaan Indonesia itu sejak elementary school, SD, kami selalu mendengar bahwa kebudayaan Indonesia itu menjadi merupakan puncak-puncak dari kebudayaan di daerah. Dan kalau membaca alinea pertama di pengantar yang tertuliskan itu kan, bahkan orang Indonesia
bingung ketika ditanya apa itu kebudayaan Indonesia. Sampai hari ini saya juga tidak tahu apa itu kebudayaan Indonesia. Kalau misalnya sedang pergi ke mancanegara kemudian diminta untuk menampilkan kebudayaan Indonesia, pasti yang hampir pasti yang akan ditampilkan oleh si kawan adalah kesenian daerahnya. Ketika diminta untuk memakai baju Indonesia begitu, ya orang akan memakai baju daerah masing-masing. Seringkalinya ke sana. Lalu kalau tadi mendengar paparan Mas Tok, saya terkesan dengan beberapa hal. Kalau kemudian yang tadi dijadikan semacam titik-titik pengamatan adalah taman budaya yang saya baru tahu bahwa di era Orde Baru hampir semua provinsi serentak dibangunkan taman budaya. Dan kalau tadi disebutkan bangunannya biasanya bangunan yang berciri khas lokal begitu. Kenapa TBY kita di Jogja sebetulnya seperti itu ya yang dia kenapa ambil warisan kolonial, warisan Belanda kan itu. Tempat dulu orang-orang Belanda menikmati akhir pekan, nonton pentas macam-macam itu. Hanya refungsi aja, memfungsikan yang ada. Betul. Dan herannya kok tidak ada yang berkeras untuk misalnya bangun joglo atau apa yang di Jogja itu. Itu baru saya dengar tadi. Kalau bicara tadi soal kritik-kritik yang disampaikan lewat kesenian, seingat saya di era Orde Baru juga ada teater koma yang hampir di setiap pementasannya mereka melontarkan kritik kepada pemerintah dengan segala macam permasalahannya, termasuk tadi yang tersebutkan korupsi itu. Lalu juga di era Orde Baru ada yang paling salah satu yang fenomena mungkin kalau di musik ada Iwan Fals yang ketika mau konser pun dilarang oleh polisi, dilarang oleh waktu itu tentara masih ya, dan banyak hal yang kemudian mengiringi perjalanan karirnya. Lalu soal nyambung yang tadi disampaikan Pausan soal DIY. Kalau tadi disebutkan DIY feodal, saya kira itu hanya di kulitnya saja, tapi nyawa jiwanya justru sangat-sangat ya yang menjadi kemudinya, yang menjadi penentu arahnya justru modalnya itu. Karena kalau kemudian dilihat tadi soal dana keistimewaan yang juga dialokasikan untuk urusan kebudayaan, yang sekarang terjadi adalah tadi yang terbilang itu salah satu tema riset menarik kalau mau dilakukan. Dulu orang di desa masih mau berkesenian tanpa harus mendapatkan imbalan gaji uang. Main ketoprak, main wayang orang sampai dini hari begitu tanpa harus diberikan imbalan uang. Tapi sekarang mungkin kita akan sangat kesulitan menemukan pelaku seni di DIY yang mau berkesenian tanpa mendapatkan uang, karena itu tadi saya tidak tahu, belum punya angkanya berapa dana dari Danais yang digunakan untuk urusan kebudayaan. Tapi yang pasti 70% dari kurang lebih 70%. Padahal nominal Danais 1 tahun ya 500 M. Bisa dibayangkan kegiatan yang dilakukan dengan duit seperti itu. Dan rezim yang kemudian terjadi adalah rezim yang harus bisa menyerap anggaran, harus bisa menyerap uang.
dan disebutkan 70% dari 500 miliar rupiah, ya itu yang harus diserap habis. Tidak peduli kualitas keseniannya, tidak peduli siapa pelaku keseniannya, apakah dia kelompok marginal, kelompok rentan, atau justru elit, yang penting duitnya habis. Rejim anggaran itu selalu seperti itu. Dan anggaran publik. kalau dilihat jangka panjangnya, mungkin saya justru melihat potensi kerusakan, bukan justru kemajuan dari kesenian, apalagi bicara kebudayaan. Saya penasaran saja tadi bagaimana Todd mengamati pelaku-pelaku yang di luar elit yang ada di taman budaya seperti Koma atau pekerja seni seperti Waka dan yang lain-lain. Ya, menurut pendapat saya kelompok seperti itu penting sekali ya, karena itu juga semacam pembaruan kesenian ya, mereka menjadi dan ya, jadi so it's very important karena because it's about the renewal of the artists through these groups. Dan dia Tacoma itu sangat berani ya pada masa itu. Saya kira itu 90-an ya, 90s. Jadi tahun 90-an mungkin lebih buku daripada 80-an untuk kesenian, terutama di kota besar seperti Yogyakarta dan Jakarta. Tapi dan dengan dan dengan kesenian yang ada di tingkat bawah, saya kira mungkin itu yang it's just mungkin saya bisa saya di sini sebetulnya dengan penelitian baru ya, itu tentang penelitian itu tentang warisan budaya, heritage, pusaka budaya, whatever term it is. And jadi saya di Trowulan, saya bisa lihat di sana bahwa karena hubungan di antara artefak dan objek yang ada di museum itu, orang Trowulan itu bikin semacam industri replikasi kesenian Majapahit. Dan industri itu mulai pada tahun 70-an. So I think there's a dynamism there. There's a real dynamism, but and that local communities and that local arts practice responds to the kinds of pressures that it finds itself in. So I think that jadi saya kira pasti ada perubahan pada tingkat bawah. Mungkin yang penting adalah untuk lihat what's surfacing, what's the stuff that's going on, how things continue. Jadi saya juga tertarik pada kerajinan seperti kerajinan perak di Kota Gede ya. Tapi saya lihat di sana ada masalah besar di sana, dan itu karena perak itu terlalu murah sebetulnya. Jadi anak of the silversmiths mereka tak mau ikut dengan pembuatan perak perhiasan karena tidak ada uang di sana, mereka tidak dinilai. Yeah. So I think there's some economic, it's all mixes in together. That's the thing about this stuff. It's all comes in together. But there are things that communities can do, and things communities can do. It's not, because I don't think it's just one person's problem either. I think there's things communities can do. There's things that the state can do in terms of policy, and it needs to be. And the important thing is to be, I think, seeking out ways of making those improvements. Just small ways of making things better, making things easier.
but I'd say without paying for it. Without, because I think that's masalahnya kalau ada uang yang langsung diberi kepada seni lokal itu, kalau uang itu henti biasanya seni itu akan henti juga. So have to find ways of doing it that are smarter than that, I think, and more sustainable. Kamu maksa-maksa orang kan? Oh ya, Moderatornya nih. Mas David. Oke, terima kasih Pak Tat dan Selaku Rifki. peneliti tentang dana keistimewaan. Beliau adalah seorang peneliti handal. Ya, Yes. saya mungkin menambah Mbak Wiji tadi, juga menyambung dengan Mas Fauzan, bahwa dana keistimewaan ini satu kasus di Jogja. Mungkin dari, saya kira Jogja memang mengalami dinamika yang sangat kuat, termasuk ketegangan antara apa yang disebut dengan budaya aristokrat dengan budaya rakyat gitu ya. Ada ketakutan yang sangat luar biasa di kalangan elit pemerintah, terutama yang pemangku kekuasaan terhadap dana keistimewaan, bahwa rakyat akan melawan ketika dana keistimewaan ini lebih banyak dialokasikan untuk membiayai kebudayaan elit, kebudayaan keraton gitu ya, keraton Jogja atau Pakualaman. Untuk menjembatani ketegangan itu ya memang banyak hal yang harus dilakukan di saat, dan ini sangat bisa dibilang saya melihat cara-caranya sangat sporadis masih ya. Misalnya di satu sisi mereka akan membuat klaster, mana yang disebut seniman lokal, honornya berapa, mana yang disebut seniman nasional, honornya berapa, seniman internasional, honornya berapa. Clustering itu sendiri membuat polemik di banyak kelompok seniman, karena ada seniman yang sangat dekat dengan akses keraton. Misalnya seorang pejabat pemerintahan pernah bilang ke saya, kalau kelompok Butet itu kapanpun minta uang dikasih, nggak ada timeline, nggak berlaku. Jadi itu luar biasa, dan memang mereka kebanyakan sudah kelas internasional. Jadi kalau ngomong 1 jam sudah puluhan juta, ngomong di keraton, ngomong di manapun di Jogja itu honornya internasional. Dan itu polemik juga. Saya termasuk pernah diajak untuk membicarakan apa kriteria clustering itu, tapi sampai sekarang kelihatannya belum menemukan titik temu. Tapi mau tidak mau harus ada perbedaan secara konvensional. Misalnya si A ini baru kelas Bantul ya honornya sekian. Si B, ini sudah pernah ngomong di Jakarta juga, ini nasional, ini kasih honor yang berbeda. Itu ekspresi bagaimana anggaran dana kebudayaan ini menjadi problem dalam konteks bagaimana peruntukan itu. Karena biar bagaimanapun saya tidak tahu persis ya bagaimana Pak Tot melihat apakah itu sebuah faktual, apa yang dinamakan kebudayaan rakyat sama kebudayaan aristokrat atau elit gitu ya, penguasa gitu ya. Misalnya nikahan keluarga keraton itu kan budaya elit, nggak semua orang bisa melakukan itu. Gimana bisa melakukan itu? Ritual 1 bulan mungkin prosesnya dengan biaya yang sangat wah ya. Apa namanya, pernikahan apa istilahnya, kayak di Inggris juga itu royal wedding, something like that ya. Itu ya budaya elit gitu kan. Dan ada ketakutan rakyat akan melakukan perlawanan bahwa dana keistimewaan ini membiayai siapa gitu, untuk siapa. Karena itulah ada kemudahan, siapapun yang mau menggunakan dana ini ya silakan gitu ya. Masyarakat harus lebih banyak menggunakan itu. Pada fase pertama banyak sekali mafianya, DPRD, parlemen member itu main juga ya, untuk menyerap anggaran itu. Di fase-fase pertama itu seperti ini banyak uang, banyak sekali uang ini diapain gitu ya, kayak situasi yang agak aneh gitu ya dalam beberapa hal. Jadi saya mungkin membutuhkan komentar bagaimana Pak Tot melihat apakah ada vis-a-vis itu ya, kebudayaan rakyat, di mana kebudayaan rakyat itu berada. Kalau kita melihat wayang ya begitu, wayang
wayang yang ditanggap oleh keraton pasti wayang yang dengan dalang yang sangat bukan profesional ya, dalang itu ya dalang yang terkenal lah ya, dalang yang dalang yang kondang gitu ya. Kalau orang kampung nikahan ya ngundang dalang yang tidak seperti itulah, dalangnya beda, mungkin lakonnya juga berbeda, mungkin lakonnya ada yang mendukung keistimewaan. Pernah ya ada satu fase sebelum undang-undang keistimewaan disahkan, ada namanya kelompok namanya Wayang Republik. Wayang Republik itu memuja-muja NKRI adalah harga mati dan Jogja adalah istimewa, kira-kira begitulah. Dan Republik sama keistimewaan itu sesuatu yang ya saudara gitu. Karena Jogja yang istimewa juga mengurusi Republik dan sebagainya. Itu diputar keliling berkali-kali, mungkin puluhan kali. Namanya Wayang Republik, itu sebagai framing bahwa kebudayaan elit ini tidak bertentangan dengan kebudayaan nasional, tidak bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika, kira-kira begitulah ya. Saya melihat ya memang karena kita tinggal di Jogja, jadi mungkin Pak Tot tidak perlu heran kita mungkin banyak mengkontekstualisasikan buku Pak Tot dengan konteks Jogja mungkin, karena kita melihat dinamika pasca reformasi seperti itu. Mungkin kalau ke site Taman Budaya itu mungkin sudah digambarkan oleh Pak Tot, kira-kira tidak jauh berbeda lah satu daerah dengan daerah lain. Tadi disinggung di luar Jawa mungkin dananya lebih sulit, lebih kecil, sehingga taman budaya itu apa ya fungsinya ya? Ya pokoknya ada aja gitu. Ada bangunan itu aja udah cukup gitu ya. Terutama untuk daerah-daerah yang bukan destinasi wisata pasti terbengkalai sekali. Kalau Sumatera Barat saya kira masih diselamatkan karena ada sebagai destinasi wisata lah masih yang sana. Mungkin daerah tertentu kayak nggak tahu NTT apa Lampung ada taman budaya? Ada, tapi ya di Oke, nanti kamu cerita kayak apa situasinya. Jadi saya kira kelanjutan dari dominasi kebudayaan oleh elit tertentu dengan segala macam pirantinya itu, entah liberal, entah feodal atau apapun itu masih berlanjut setelah reformasi atau di era desentralisasi justru menguat dengan didukung oleh struktur-struktur pendanaan yang mungkin juga cukup mendinamisasi kelompok kebudayaan. Satu contoh sederhana, ada beberapa keluhan dari masyarakat setelah ada dana keistimewaan itu. Ada seorang keluarga di Kulon Progo, mereka bercerita ketika FGD, sekarang rumah-rumah orang-orang di kampung ini agak sulit mengundang wayang karena harganya sudah tinggi. Karena dana keistimewaan itu meninggikan harga dalang itu. Biasanya 3 juta, sekarang 10 juta aja. Wah, saya mending acara keistimewaan di sana gitu, honornya sekian gitu. Jadi itu faktual menurut saya itu saya mendengarkan sendiri. Dan di sisi lain ya mungkin dalang sejahtera tapi kebudayaan rakyat mungkin juga terancam. Artinya yang bisa menanggap wayang ya pemerintah gitu, dana pemerintah gitu, tidak lagi sebagai kebudayaan. Dan tentu saja mungkin dalangnya juga akan bercerita-cerita tentang keunggulan Yogyakarta yang istimewa, mungkin sebagai konsekuensi dari itu kan, dalang kan ngikuti yang bayar. Bayar lah. Begitu ya. Itu oke ya. Saya kira itu sesuatu yang menarik sebagai temuan dari apa ya, proses dominasi kebudayaan di dalam ruang-ruang atau daerah-daerah yang mungkin sangat berbeda-beda. Saya mungkin butuh komentar balik dari Pak Toto. Ya, terima kasih David. Saya kira Anda tahu lebih banyak daripada saya tentang keistimewaan. Jadi saya terima kasih untuk pertanyaan itu sangat menarik untuk saya. Itu pertanyaan yang menarik ya. Siapa yang lokal, siapa yang nasional, siapa yang internasional itu. Dan memang ada semacam continuation atau perbedaan yang masih ada di antara seni rakyat dan seni keraton. So it's I think there's quite a lot there. I mean,
yang pertama ada dampak ekonomi dari uang yang masuk di bidang di ekonomi budaya ya. Jadi itu akan berdampak. So, ada itu juga ada semacam isu status juga, itu status di antara seniman, tetapi juga bagaimana apa yang dipakai untuk bikin status di masyarakat juga. Jadi kalau ada orang yang mau increase their cultural capital, mungkin mereka akan pakai seni keraton dan bukan seni rakyat. Jadi bagaimana itu fungsi di masyarakat Yogyakarta. Ya, dan memang saya itu belum jelas saya kira untuk saya dan Pak Tata juga apa yang tujuan dana keistimewaan itu, apa yang mereka mau melakukan dengan pendanaan kebudayaan di sini. So I think it's this is still quite open dan mungkin pertanyaan yang penting juga bagaimana pendanaan kebudayaan itu memperkuatkan jabatan sultan. Ya, apa yang hubungan di antara keadaan sultan itu dengan kegiatan kebudayaan. Yeah. So maybe it could be. I'm speculating here. This is just speculation. My speculation is that if there's a city that has a lot of cultural activities, and also very interestingly is distinguishing between these cultural activities to say this is an international activity. This is and so you can kind of the sultan is able to say, well, there's cultural activities for the palace, but there's also cultural activities in the kampung, or does that strengthen his claim as the rule? Is this part of his legitimacy, or is this seen as dan mungkin itu juga semacam politik of the gift, ya, itu politik of the gift. Jadi kalau ada hal yang diberi, apa yang dikembalikan, kerana gitu, ya. Menarik. Politik of the gift. Mungkin ada yang lain lagi? Ya. Satu hal mungkin